Pendaftaran merek itu ditolak rata-rata hampir 75% karena mempunyai persamaan dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Karena merek itu tidak boleh terdaftar atas nama yang sama untuk jenis barang atau jasa yang sama. Karena merek ini adalah pemberian hak, bukan pemberian izin. Jangan sampai merek yang diajukan permohonannya ini kemudian didaftar melanggar hak orang lain yang telah diberikan oleh negara. Misalnya, merek ABC sudah terdaftar untuk kecap, misalnya kita bicara langsung saja kecap ya, yang sudah umum. Kemudian ada orang lain juga mendaftarkan merek yang sama untuk kecap juga, tetapi mungkin hurufnya agak dimodif sedikit, berbeda dengan merek ABC yang sudah ada sekarang. Tetapi kemudian dimodif sedikit, dicoba diakali. Nah, disitulah kenapa merek itu bisa ditolak, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar. Bunyi ucapannya sama, ABC. Jadi kalau mau mengajukan permohonan pendaftaran merek, carilah yang benar-benar unik, yang eye-catching, yang gampang diingat oleh masyarakat umum, sehingga pada saat masyarakat atau konsumen membeli barang atau memakai jasa itu langsung mengena di pikiran dan di hati setelah melihat barangnya, kemudian mencoba barangnya atau mencoba jasa yang diberikan oleh si pemilik merek itu tadi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memberikan fasilitas kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses atau menelusuri merek-merek apa saja yang sudah terdaftar, merek-merek apa saja yang telah diajukan permohonannya. Nah, dari situ bisa melihat apakah merek yang sama sudah ada atau belum. Kalau memang sudah ada, jangan dicoba memodifikasi, meniru-niru atau memirip-miripkan dengan yang telah ada. Dengan alasan, oh ini kan nggak sama, seperti contoh tadi, ABC itu tadi dimodif bentuk hurufnya. Kemudian diberi alasan, kan hurufnya berbeda. Tidak bisa seperti itu. Karena mempunyai persamaan itu ada yang namanya persamaan pada pokoknya, konsepnya sama, visualisasinya sama, bunyi ucapannya sama, maka merek itu kemungkinan besar akan ditolak dengan yang telah terdaftar. Dasar penolakan itu kan kalau di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis itu merujuk kepada pasal 20 dan 21. Rata-rata sebagian besar dasar penolakan itu karena telah ada merek yang sama untuk barang dan atau jasa yang sama terdaftar terlebih dahulu. Sama saja sih perlakuannya antara merek yang diajukan oleh orang Indonesia di sini ataupun oleh orang asing di sini dengan yang melalui pendaftaran internasional. Sama saja. Sifat pelindungan hukum di bidang merek ini sifatnya teritorial. Di mana merek itu didaftar, di situ mendapat perlindungan hukum. Artinya tidak otomatis merek itu sudah terdaftar di Indonesia akan terdaftar di seluruh negara atau di beberapa negara di mana merek itu nanti atau barang itu nanti beredar. Tidak. Kita harus apply, harus mengajukan permohonan ke beberapa negara tujuan di mana kita ingin mendapat perlindungan hukum atas merek tersebut. Permohonan yang masuk itu kan tidak otomatis akan langsung terdaftar atau otomatis akan langsung ditolak, tidak. Terhadap permohonan pendaftaran merek itu ada tahap-tahap pemeriksaannya. Tahap pemeriksaan itu yang pertama itu pemeriksaan formalitas, itu dilihat kelengkapan formalitasnya sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah terpenuhi lanjut ke pengumuman. Pengumuman lamanya 2 bulan, itu tidak boleh terlewati, itu harus yang 2 bulan itu karena itu hak publik untuk melihat. Nah, kalau ada publik yang melihat, oh permohonan ini sama nih dengan merek saya yang sudah lebih dahulu diajukan atau yang merek saya yang sudah terdaftar terlebih dahulu, maka pihak ketiga itu bisa mengajukan oposisi. Nah, setelah lewat itu maka dilakukan pemeriksaan substantif yang lamanya paling lama 150 hari. Kalau dibulankan lamanya kurang lebih 6 bulan. Pada saat pemeriksaan substantif itulah nantinya ketahuan apakah permohonan pendaftaran merek ini bisa didaftar atau ditolak. Nah, apabila merek itu diputus usul tolak, pertama usul dulu. Baru kemudian ada lagi step berikutnya.
Setelah usul tolak, maka pemohon masih mendapat kesempatan, diberi kesempatan oleh undang-undang melakukan hearing namanya, atau menanggapi usul tolak itu. Silahkan pemohon menyampaikan argumentasi dengan bukti-bukti yang dimilikinya, kenapa dia mengajukan ini. Kemudian permohonan yang diusul tolak itu akan direeksaminasi lagi, akan dieksaminasi ulang atau diperiksa ulang oleh pemeriksa setelah menerima tanggapan itu tadi. Nah, kemudian apabila tanggapan itu bisa diterima oleh pemeriksa, maka mereknya akan diputus daftar. Kalau tanggapannya itu tidak diterima, maka baru ada penolakan definitif, penolakan final. Tapi di sini pemohon masih bisa melakukan upaya, masih bisa men-challenge keputusan itu. Challenge-nya itu ke Komisi Banding Merek. Nah, silakan dia mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dengan mengajukan permohonan banding. Ada PNBP-nya juga pastinya. Karena tugas dari Komisi Banding ini adalah untuk evaluasi kembali apakah putusan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal sudah sesuai atau belum dengan undang-undang merek yang berlaku. Nah, kemudian pada saat banding itu diperiksa oleh Komisi Banding Merek, kemudian Komisi Banding melihat alasan-alasannya kenapa dia mengajukan banding. Kalau Komisi Banding bisa menerima alasan atau bandingnya, permohonan banding itu, maka mereknya bisa didaftar. Kalau diputus daftar oleh Komisi Banding, maka Direktorat Jenderal wajib untuk mendaftarkannya, wajib melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Banding. Tetapi kalau permohonan bandingnya itu diputus tolak, tetap ditolak oleh Komisi Banding Merek, masih ada kemungkinan yang bisa dilakukan oleh si pemohon itu tadi. Keputusan Komisi Banding itu bisa di-challenge lagi di Pengadilan Niaga sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Apapun keputusan dari pengadilan nanti, kita wajib melaksanakannya, mau daftar ataupun tolak. Kalau tolak ya udah tetap putusannya tetap tolak. Kalau diputus daftar, maka kita wajib mendaftarkannya, wajib melaksanakan putusan dari pengadilan itu yang berkekuatan hukum tetap pastinya.